Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi gitu ya. Membuktikan semangat kita dan agar kita terus menjaga kesehatan. Dan semoga dengan upaya kita menjaga kesehatan hari ini adalah investasi guna kemudahan kita di masa yang akan datang untuk mendapatkan kesempatan. Ya, gara-gara kita sehat hari ini, kita mendapatkan kesempatan untuk terus beraktivitas, menimba ilmu, dan kemudian mencapai apa yang kemudian kita ingin raih sebagai pribadi gitu ya, apa yang kita cita-citakan. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan lanjutkan perihal bidang hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Temanya yaitu hubungan kerja dan hubungan industrial. Apakah hubungan kerja dan hubungan industrial itu sama aja atau beda? Itu ya. Ini perlu kita pahami. Oke, langsung aja. Hubungan kerja itu apa, Pak? Hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu hubungan kerja adalah hubungan yang timbul antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Itu dia. Jadi ada subjeknya, tadi ada pengusaha dan ada pekerja, lalu ada objeknya, itu adalah perjanjian yang memuat pekerjaan, apa isi pekerjaannya, kemudian upahnya berapa, dan kemudian perintahnya apa. Itu dia. Maka dalam hal ini berdasarkan definisi ini kita pahami ada perjanjian di dalamnya, maka kita wajib ya memahami syarat sah suatu perikatan pasal 1320 KUH Perdata. Itu ada syarat subjektif dan ada syarat objektif, dan implikasinya pun berbeda gitu ya. Maka silahkan nanti difahami kembali gitu ya adik-adik, pasal 1320 KUH Perdata nanti akan sampai ke sana. Maka dalam konsep hubungan kerja yang tadi itu terdapat beberapa unsur gitu ya. Apa unsurnya? Unsurnya itu adalah apa pekerjaannya, kemudian berapa upahnya, dan yang ketiga itu adalah apa perintahnya. Maka dalam hal ini gitu ya, yang kita bisa pahami bahwa perjanjian yang isinya tentu bagaimana syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, itu kemudian mengatur tiga hal tadi itu. Maka tiga hal tersebut itu bisa menjadi suatu hubungan khusus gitu ya. Maksudnya hubungan khusus itu gimana, Pak? Ya, jika kemudian salah satu daripada ketiganya tidak ada, tentu itu tidak masuk ke dalam kategori hubungan kerja. Itu dia. Maka jika tidak masuk dalam hubungan kerja, tentu tidak dapat digunakan undang-undang ini ya untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan. Gitu dia. Maka jika tidak ada misal pekerjaan, upah dan perintah, ternyata di dalam perjanjian itu tidak mengandung upah. Misal ada pekerjaannya, ada perintahnya, tapi nggak ada upahnya nggak ada. Apakah ini masuk ke dalam hubungan kerja? Tentu tidak. Misal Anton dia melakukan suatu pekerjaan gitu ya, sebagai relawan gitu ya, sebagai relawan rela tak rela ditawan gitu. Jadi relawan untuk melakukan pembersihan got misal gitu. Dia bekerja, ada pekerjaannya sebagai relawan. Apa perintahnya? Membersihkan got. Ada gajinya? Enggak ada pembicaraan masalah gaji. Dia katanya sukarela, namanya relawan, kan gitu. Apakah itu masuk ke dalam kategori hubungan kerja? Tentu tidak. Itu dia ya, ini perlu dipahami. Maka kayak gitu berarti pekerjaan sosial namanya. Itu ya, maka tidak ada. Dan banyak hal lainnya nanti kan coba kita ulas. Kita bahas dulu unsur-unsur tadi. Yang pertama pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan itu adalah dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian. Ya. Karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja. Harus ada pekerjaan. Apa pekerjaannya? Kemudian upah. Upah itu apa, Pak? Upah di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dijelaskan bahwa memang tidak ada ya
satuan yang kemudian harus uang gitu ya. Tapi dalam undang-undang ini dijelaskan bisa jadi upah itu diberikan dalam bentuk lain gitu ya. Upah itu apa, contoh upah dalam bentuk lain? Upah cuti. Itu dia. Cuti diberikan untuk karyawan atau pekerja untuk menikmati libur. Libur itu sejatinya kan harusnya dia kerjanya itu kan harusnya membuahkan hasil gitu ya, atau ada lah penggantinya. Dia kerja otomatis kan mendapatkan penghasilan sebenarnya perusahaan. Maka dengan dia tidak bekerja, perusahaan mendiskaun kan gitu ya. Maka dengan itu adalah upah sebenarnya. Upah bagi pekerja, maka diberikan 12 hari selama 1 tahun, pekerja itu bisa cuti tahunan. Oke, lalu perempuan ada cuti melahirkan, cuti haid gitu ya, cuti karena sakit, atau dan sebagainya, banyak lagi cuti-cuti gitu ya. Itu maksud bahwa dalam hubungan kerja, upah itu tidak melulu bicara tentang uang. Namun setiap upah harapannya itu adalah selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang seimbang di antara kedua belah pihak. Gitu ya. Seringkali kan permasalahan pengupahan ini kan tidak seimbang, gitu ya. Dan di sini pengusaha berkewajiban memberikan upah yang seimbang dengan pekerjaannya, kan gitu. Namun seringkali ini menjadi permasalahan, ya maka hari ini masuk ke dalam konsep heteronom, gitu ya, hukum yang sifat pengaturannya hukum heteronom. Kenapa? Karena dengan adanya peraturan di pemerintah yang mengintervensi ya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha melalui baik itu peraturan pemerintah, undang-undang gitu ya, hingga kemudian melahirkan kebijakan yang berkaitan dengan contohnya upah gitu ya. Pemerintah daerah menetapkan UMK gitu ya, atau UMR regional. Itu maka termasuk dalam ruang lingkup heteronom. Kenapa? Karena masuknya ruang hukum publik ke dalam ruang lingkup hukum perdata. Karena ketenagakerjaan tadi ruang lingkupnya jelas dia adalah hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja. Tentu kita kaji dalam hubungan industrial gitu ya. Oke, selanjutnya perintah, ya jelas seseorang melakukan pekerjaan tertentu maka ada perintahnya. Karena perintah ini memberikan batasan gitu ya. Perintah ini memberikan batasan apa yang kemudian wajib untuk dilakukan, mana yang tidak wajib untuk dilakukan, dan mekanisme untuk melakukan pekerjaan seperti apa. Itu dia. Itu ya. Itu implikasinya. Maka jika tidak ada salah satu dari ketiga itu, maka tentu cacat, tidak terpenuhi gitu. Maka hubungan kerjanya bisa dianggap gagal gitu ya. Maka dari unsur tadi kita bisa pahami ya, subjeknya ada pekerja, ada pengusaha gitu ya, ada perjanjian. Maka kita kaji yang subjeknya tadi kan perjanjian sudah. Pekerja itu apa? Pekerja itu adalah setiap orang yang bekerja untuk menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Itu dia. Jadi dia bekerja untuk menerima upah, gitu ya, atau imbalan dalam bentuk lain. Maka makna setiap orang yang bekerja ini sebenarnya sangat luas, gitu ya. Baik itu ruang lingkup formal maupun ruang lingkup non formal. Karena ruang lingkup pekerjaan ini kan luas sekali gitu ya. Jadi ya sudah oke gitu ya. Lalu apa bedanya pekerja dengan pegawai negeri, Pak? Bedanya itu adalah hubungan kerjanya. Pekerja ini dengan pengusaha, pelaku usaha, sedangkan pegawai negeri dia hubungannya dengan negara. Karena negara yang mengangkat dia atau mempekerjakan beliau untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka dalam ruang lingkup ini sejatinya PNS atau pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara, itu menggunakan undang-undang ASN, undang-undang publik gitu ya. Sedangkan pekerja ya itu menggunakan asas 1320, yaitu perikatan atau kesepakatan para pihak dalam pengikatannya, perikatan atau perjanjiannya, kontrak seperti itu. Jadi otomatis sebenarnya bedanya ruang lingkupnya itu adalah ASN ruang lingkup hukum publik, kemudian ketenagakerjaan atau perburuhan itu masuk ruang lingkup hukum privat atau perdata, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lihat pengusaha. Pengusaha itu siapa, Pak?
berdasarkan Undang-Undang 13 2003 ya, pengusaha itu adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan baik milik sendiri maupun milik bersama. Maka dalam hal ini kita bisa pahami ya, ruang lingkup daripada pengusaha ini juga banyak gitu ya. Dan apakah pengusaha ini masuk ke dalam kriteria pemberi kerja? Coba kita lihat dalam definisi pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang perorangan atau pengusaha, badan hukum atau badan-badan hukum lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, jadi apakah masuk tadi pengusaha? Tentu masuk. Pengusaha ini banyak Andi ya. Pengusaha ini kan berarti kan orang yang menjalankan badan usaha. Badan usaha itu kan bisa badan berusaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum, bisa PT, bisa CV, bisa individu ya, perusahaan individu. Dia yang mempekerjakan orang atau tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, itu dia. Maka bisa difahami demikian. Maka saat kemudian kita berbicara perihal hubungan kerja yang lahir berdasarkan perjanjian kerja tadi atau perikatan antara pekerja dengan pengusaha, tentu di sini kita berbicara konsepnya itu adalah bagaimana musyawarah ya sebenarnya, kesanggupan daripada para pihak. Pekerja sanggup nggak bekerja dengan tekanan misal gitu ya, dengan target-target tertentu, lalu nanti akan diberikan upah. Dan pelaku usaha sanggup nggak memberikan upah sesuai dengan nilai pekerjaannya. Nah, itu dia. Tentu beda gitu ya. Dengan perusahaan bonafit dengan perusahaan yang biasa-biasa saja itu tentu berbeda penghasilan yang akan didapatkan. Contoh, Anda kerja di mohon maaf bukan merendahkan profesi ya. Misal bekerja di PT A, yang satu lagi di Chevron. Lalu Anda bandingkan gajinya kenapa nggak seimbang gitu ya. Tentu beda, standarnya beda, perusahaannya beda, itu menentukan seperti itu. Maka dalam hal ini hubungan kerja yang itu berdasarkan itu ya hal tersebut, maka biasa kita akan temui. Kemudian substansi daripada perjanjian kerja itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama ya, yang nanti kita pahami sebagai bagian daripada hubungan industrial nantinya. Maka pengertian bekerja itu mengandung unsur perintah sebenarnya, gitu ya. Kenapa ya? Bekerja itu mengandung unsur perintah dari atasan kepada bawahan, pada majikan kepada ya anak buah gitu ya. Seperti itu. Maka seringkali dalam pengertian ketenaga kerjaan di sini kita harus juga bisa memahami ada beberapa konsep yang membedakan dengan hubungan kerja lain. Contoh, hubungan kerja dalam perjanjian pemborongan kerja dengan perjanjian pemberian kerja ini beda. Kalau pemborongan itu lebih berorientasi kepada hasil kerja. Contoh, bangun rumah dengan spesifikasi seperti sekian, ya udah mereka kerjakan, gitu ya. Hubungan kerja dengan kita enggak, yang tukang bangunan tidak. Tukang bangunan itu hubungan kerja dengan penerima tender, gitu ya. Bisa dipahami ya, penerima atau pemborongnya kan gitu. Hubungan kerjanya bukan kepada kita. Kemudian bagaimana perjanjian pemberian kerja? Kalau perjanjian pemberian kerja itu tidak melihat kepada hasil pekerjaan, target tercapai atau tidak gitu ya. Bukan berarti itu menjadi timbangan seseorang itu tidak bekerja. Contoh, dokter. Anda pergi ke dokter gitu, jumpai dokter. Dok, saya sakit apa? Sakit demam. Lalu Anda diberi obat, Anda pulang, Anda minum obatnya dengan teratur, tapi Anda nggak sembuh. Apakah dokter tersebut tidak bekerja? Dokter tersebut bekerja. Hasilnya walaupun kesembuhan menjadi tujuan hasil pekerjaan, tentu itu bukan merupakan suatu hal yang wajib diberikan, karena konsepnya itu adalah pemberian kerja, perjanjian pemberian kerja. Kan kita tidak mempekerjakan dokter untuk menyembuhkan kita, kan gitu, bukan ya? Bisa dipahami ya? Nah, ini konsep-konsepnya agar Anda paham pembedanya.
Selanjutnya kita bicara perihal hubungan industrial. Nah, di sini ya. Hubungan industrial ini sejatinya adalah hubungan suatu sistem yang hubungan yang terbentuk antara para pelaku usaha, gitu ya, antara para pelaku usaha dan juga para pekerja, pelaku usaha, gitu ya, pemberi kerja dengan pekerja dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, ada pengusaha di dalamnya, ada buruh, ada pemerintah yang berdasarkan undang-undang undang-undang ketenagakerjaan dan ya Pancasila, kan gitu ya, nilai-nilai Pancasila. Maka di sini dalam hubungan industrial sudah mulai terbuka, maksudnya sudah lebih luas lagi. Kenapa? Karena kita berbicara dalam ruang lingkup ada wadah organisasinya, gitu ya. Dalam undang-undang ini disampaikan bahwa hubungan industrial itu dilakukan melalui instrumen ada wadah organisasi para pihak, kemudian ada peraturan perusahaan, ada perjanjian kerja bersama atau PKB, dan ada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau pengadilan hubungan industrial hari ini. Maka dalam konsep ini kita bisa pahami bahwa misal wadah organisasi para pihak, wadah organisasi para pihak tentunya di sini ada beberapa bentuknya. Ada serikat pekerja bagi pekerja, ada organisasi pengusaha, gitu ya, sebagai wadah organisasi pengusaha. Kemudian ada lembaga kerjasama bipatrit, ini yang 2 badan. Itu nanti kita bisa temui di dalam konsep perusahaan yang memiliki serikat pekerjanya. Kemudian lembaga kerja sebagai lembaga kerja tripartit, ini kemudian ada lembaga eksternal yang yang masuk ke dalam ini penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di antara para pihak. Serikat pekerja ini ya tempat mereka berkumpul, gitu ya. Para pekerja berkumpul karena memiliki kesamaan visi, kesamaan rasa, gitu ya, hingga kemudian mereka membentuknya. Ini juga didasarkan oleh Undang-Undang Serikat Kerja tahun 2000 ya, nomor 21 tahun 2000. Dalam hal ini tentunya mengakomodir kebebasan pekerja untuk bergabung di mana saja, di mana organisasi yang merasa dia itu bagian daripada mirip dengan hati dan nurani dia. Maka konsep daripada serikat pekerja ini nanti mungkin kita akan kaji dalam pertemuan berikutnya, gitu ya. Setidaknya kita harus pahami dulu. Yang paling penting itu adalah peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Jadi di Indonesia hubungan kerja dan hubungan industrial ini diatur oleh kaidah hukum otonom, gitu ya, dan juga kaidah hukum heteronom. Kenapa? Karena konsekuensi dari negara turut serta dalam pengaturan, gitu ya, dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja itu mengakibatkan adanya percampuran itu. Maka aspek hukum perdata yang sejatinya pertama itu adalah perikatan, lalu masuklah unsur hukum publik, gitu ya, dari negara untuk melakukan pengaturannya. Apa aja yang masuk ke dalam ruang lingkup tersebut? Aturan heteronom itulah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, dalam segala tingkatan. Ada undang-undang, gitu ya, ada PP, ada peraturan menteri, ada perda, ada peraturan presiden, kepres, segala macam, gitu ya. Itu masuk dalam ruang lingkup heteronom, dan itu bisa nggak mengatur ketenagakerjaan? Bisa, kayak UMR, gitu ya, dan selain sebagainya. Sedangkan otonom itu apa, Pak? Otonom itu yang diatur oleh para pihak langsung, pekerja dengan pemberi kerja. Contohnya apa, Pak? Contohnya itu adalah peraturan kerja, kontrak kerja, atau peraturan perusahaan. Itu kan muncul dari pengusaha. Peraturan kerja bersama atau PKB itu diatur dengan serikat pekerja. Jadi itu yang menjadi ruang lingkup sejatinya daripada aturan heteronom dan aturan otonom dalam kaidah hubungan industrial. Maka sudah nampak bedanya ya antara hubungan industrial dengan hubungan kerja. Next, kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Stay tune terus di channel kita SMNI Connection. Jika ada yang mau tanyakan silakan langsung aja tanya-tanya di bawah ini kolom komentar. Mungkin cukup ya. Terima kasih atas atensinya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.